Disiarkan langsung dari studio Tambar Malam, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Saatnya kita ikuti Bincang Sehat Bio HSA. Bincang Sehat Bio HSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di Bincang Sehat Bio HSA. Oke ya, bagaimana dengan suasana kemeriahan ya perayaan Hari Merdeka di lingkungan masing-masing ya? Pasti masih berasa lelah, capek ya segala macam ya. Tapi kalau bicara mengenai lelah capeknya, buat kita bertiga di sini nggak ada ya, karena ada produk Bio HSA yang selalu tentunya menjaga imunitas tubuh kita sehingga kita selalu tampil fresh ya, seperti halnya tampil di Bincang Sehat Bio HSA untuk kesempatan kali ini. Ya, di hari ini kita akan coba membahas penyakit yang kalau dibiarkan lama-kelamaan, apalagi sering mengkonsumsi yang manis-manis seperti halnya dua narasumber yang manis di kesempatan kali ini bisa membuat yang namanya kadar gula kita meningkat ya. Jadi kaitannya adalah dengan masalah sebelum terlambat ya, seruput yang namanya Bio HSA ini untuk yang punya gejala ataupun riwayat penyakit diabetes ya. Saya Bagus kembali hadir lagi ditemani dengan dua narasumber yang tentunya juga sudah hadir kembali di studio Tambar Malam ya. Ada Bang Nala. Apa kabar Bang Nala? Iya, alhamdulillah sehat selalu Bang Sehat, Bagus. ya. Gimana? Iya. Dapat hadiah apa kemarin? Dapat hadiah 1 unit apa ya Bang? Sisir. Nggak perlu juga. Nggak perlu juga ya. Ini ada salah satu juri di lingkungannya ya. Juri 17-an kemarin. Ada Bang Jimmy Sun juga, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Bang Bagus. Gimana meriah kemarin? Ya, rame lah. Rame lah. Lomba makan apa dia? Lomba makan apa nih? Saya lomba makan nasi Bang. Nomor 1 ini. Nomor 1, bukan lomba makan kerupuk ya. Oke, kita akan bicara terlebih dahulu mengenai produk Bio HSA ya. Ini kan kalau orang tentunya mungkin buat yang belum mengenal atau masih hanya baru mendengar, ada rasa penasaran. Sebetulnya produk apa sih Bio HSA itu? Terus sering Bio HSA bisa apa gitu kan? Nah, makanya nggak ada salahnya kalau kembali di sesi awal ini kita mengulas kembali produk Bio HSA. Nah, silakan nih Bang Jim ini. Ya, terima kasih mitra sehat yang berbahagia. Kita tahu bahwa hari-hari ini mungkin banyak sekali faktor yang bisa membuat kita mengalami keluhan berbagai sakit penyakit. Kita mungkin sudah berusaha berobat, mengatasi berbagai keluhan penyakit kita dengan berbagai cara, baik medis maupun non medis. Tapi mungkin ada beberapa dari kita, mitra sehat, belum mengalami perubahan yang secara signifikan atau tidak ada perubahan sama sekali. Jangan pernah putus asa, harapan selalu ada, kita harus ikhtiar dengan baik bahwa ada jalan dan solusi yang terbaik. Hari ini kami ingin memperkenalkan satu produk yang memang sebenarnya tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Karena produk ini sudah ada 13 tahun. Sejak tahun 2008 produk ini ada. Dan mungkin saat ini Anda boleh mencoba mengkonsumsi dan menikmati, bahkan merasakan proses pemulihan dan daripada jamu tetes herbal Bio HSA. Jamu tetes Bio HSA ini terbuat daripada buah dan sayur sehingga sudah sangat aman untuk kita konsumsi baik dari segala kalangan maupun dari anak-anak sampai dengan dewasa, baik pria dan wanita. Dan jamu tetes Bio HSA ini juga dapat dikombin dengan obat medis sehingga obat medis akan menjadi booster. Jamu tetes Bio HSA ini akan menjadi booster percepatan daripada kinerja daripada obat medis. Bahkan jamu tetes Bio HSA akan mengcover lini-lini yang tidak di-cover oleh obat-obat medis. Karena terbuat dari buah dan sayur, maka kami mendapat kepercayaan dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia karena ini tidak ada unsur hewaninya. Bahkan kami sudah melewati satu proses BPOM, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga jamu tetes Bio HSA ini legal, sudah terregistrasi. Manfaat daripada jamu tetes Bio HSA ketika kita konsumsi 3 tetes 3 kali sehari, banyak sekali. Minimal 3 manfaat yang dapat saya sampaikan kepada mitra sehat semua. Yang pertama,
Jamu tetes biasa yang terbuat daripada buah dan sayuran ini banyak sekali kandungan-kandungan nutrisi-nutrisi sehat, termasuk gizi di dalamnya. Sehingga ketika kita konsumsi jamu tetes biasa, angka kecukupan gizi kita akan mencukupi kebutuhan harian daripada tubuh kita. Jadi mitra sehat jangan tunggu sakit dulu. Jamu tetes biasa ini juga bisa kita minum untuk memaintain daripada kesehatan tubuh kita. Cukup 3 tetes 3 kali sehari. Jika kita hari-hari ini dalam proses pemulihan, 5 tetes 3 kali sehari. Kalau ada penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang sudah menahun, penyakit-penyakit yang mungkin mitra sehat merasa, wah ini tidak mungkin sehat, tidak mungkin sembuh, maka konsumsilah 7-10 tetes 3 kali sehari. Rasakan nikmat sehat dan perubahan-perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik. Manfaat yang kedua, ketika angka kecukupan gizi sudah terpenuhi dengan maksimal dalam tubuh kita, maka akan ada yang namanya peningkatan imunitas tubuh kita atau antibodi tubuh kita. Sehingga kita tidak mudah terserang sakit penyakit karena ada pasukan yang siap melawan serangan daripada virus, bakteri maupun radikal-radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita, baik melalui makanan, minuman maupun udara. Yang ketiga, ketika terjadi kerusakan-kerusakan di dalam tubuh kita, maka itu akan terjadi kerusakan-kerusakan di sel-sel tubuh kita. Karena sel itu terbentuklah satu kerusakan yang begitu hebat. Maka jamu tetes biasa akan bekerja mempercepat regenerasi sel-sel tersebut. Sehingga tidak terjadi kerusakan yang permanen atau kerusakan-kerusakan lebih berat atau lebih besar lagi. Jadi mitra sehat, 3 hal inilah yang membuat tubuh Anda akan menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih segar. Konsumsi jamu tetes biasa dan yakin dengan jamu tetes biasa kami sudah memiliki pengalaman 13 tahun. Berbagai sakit penyakit bisa dipulihkan, berbagai sakit penyakit bisa disembuhkan. Jangan pernah putus asa, Bioesa adalah solusi yang terbaik. Harapan selalu ada, kita nanti akan masuk ke topik kita yaitu pembahasan kita lebih mendalam lagi. Begitu kira-kira. Oke, ya, jadi produk ini bukan produk baru ya. Udah 13 Bioesa tahun. 13 tahun ya, bahkan bisa bertahan sampai sekarang dan belum pernah ganti merek ya. Dan Belum pernah ada komplainan juga. belum pernah ada komplainan juga ya. Jadi artinya bahwa kehadiran Bioesa ini betul-betul diterima oleh masyarakat Indonesia, bahkan menjadi pilihan keluarga Indonesia karena simpelnya produk ini ya, dengan botol kemasan 15 ml bisa dikantongi, bisa dibawa kemana-mana. Jadi nggak perlu repot harus cari air minum karena bisa diteteskan langsung ke dalam mulut, atau saatnya bawa minum juga bisa diteteskan ke dalam botol minumannya. Nggak perlu yang namanya tutup hidung ataupun harus merasakan wah nanti pahit atau nggak enak rasanya, ada baunya. Ini nggak ada semua di situ ya. Jadi begitu mengkonsumsi Bioesa, betul-betul merasakan kenyamanan dan sehat pun bisa kita dapat ya. Nah, tadi Bang Jimmy sudah menyinggung masalah penyakit degeneratif. Nah, ini dengan tema bahasan kita, yakni penyakit orang biasa menyebutnya penyakit gula ya. Di istilah medisnya itu diabetes. Nah, apakah ini juga bisa tentunya kalau dibiarkan, apalagi kita rajin banget ya, yang namanya minum-minum yang manis ataupun jajan yang minuman yang wah sekarang minum kekinian kan banyak kandungan gula yang kita nggak tahu nih takarannya sesuai atau enggak gitu ya. Nah terus kemudian sebetulnya berapa sih baiknya kita mengkonsumsi gula dalam sehari. Nah ini gimana nih Bang Nala nih? Ya, jadi kalau kita sesuai tema bahasan kita mengenai diabetes, gula gitu Ya. ya. Sebetulnya produk kami ini memang jitu kalau untuk dibilang dia penurun gula darah Ya. gitu ya. Jadi kami sudah punya cerita ya, cerita zaman dahulu kala waktu pertama sekali kami membawa Bioesa ini gitu ya. Artinya produk ini diciptakan ya? Iya, jadi tahun-tahun 2013 atau 2014 dulu ini sudah dibawa ke pameran produk herbal di Nanning, Cina. Nanning Cina, Nah, pakai gung ya? Ya, Nanning enggak. Ya di Di Nyangning Cina ya? Nyangning Yang namanya Cina ya. ya, oke. Di China itu produk kita dibawa pameran ya oleh salah satu Padahal dari Cina sendiri kan produk yang ya, luar tapi biasa di kita sana. berani, tapi kita berani. Hebat Nah, juga ya. iya kita berani dan itu
memang mempunyai respon yang sangat tinggi. Kenapa? Karena begini, kalau dari apa namanya produknya ini ya memang terbilang produk kayak jamu gitu Hmm. ya. Orang sana juga mengetahui gitu loh bahwa Mhm. jamu-jamuan ataupun herbal-herbal itu memang sangat baik. Nah, saya mau menceritakan bahwa ketika si orang yang memamerkan produk kita kan ditanya, Mhm. "Ini gimana cara makainya?" gitu kan. Mhm. Akhirnya dia pakai gitu. Setiap kali diteteskan 3 tetes, Bang. Mhm. Ya kan, dia minum gitu, Mhm. 3 tetes. Sampailah sore kan, dia minum kebanyakan, Bang, akhirnya dia lemes, Mmm. gitu. Jadi dibilang tekanan darah turun karena gulanya turun, gitu, Bang. Jadi Langsung drop. jadi si si orang kita yang Indonesia memamerkan produk ini karena Mhm. kebanyakan minum Bioesa ternyata bisa menurunkan, Mmm. mungkin dia gula darahnya normal ya, Bang, Mhm ya, gula darah mhm. normal normal karena dia itu meneteskan Bioesa dari pagi hingga sore gitu kan Mhm. ditanya orang, "Bagaimana, cara minumnya?" Mhm. Teteskan 3 tetes, teteskan 3 kan udah nggak tahu berapa Ya. tetes yang masuk ya, Mhm Bang. mhm mhm. Akhirnya dia lemes gitu sore-sore, kok kayak nggak apa Nggak namanya tuh, tenaga ya? nggak konsen gitu. Mmm. Tekanan darah turun, dicek, "Wah gula darahnya kok jadi turun," katanya gitu, di bawah ambang batas. Makanya saya bilang, kalau untuk gula darah kita sudah banyak banyak ininya gitu ya, Mhm. banyak banyak contoh orang makainya gitu ya, Mmm. Bang. Makanya sebetulnya kalau gula itu kan yang batas normal 120 ya, Mhm. gitu ya, antara 110 dan 120 Mhm. gitu. Jadi kalau bilangannya di atas 120 itu udah harus berhati-hati gitu Mhm. ya. Nah, kalau di bawah 80 juga kita harus berhati-hati karena Mhm. itu gampang lemas Iya. atau gampang gampang pingsan karena Mhm. gula darahnya kurang. Nah Mmm. ya, nah jadi di ambang itulah gula kita sebagai makhluk hidup gitu ya, Mhm. itu bisa kita bertahan Iya. gitu ya. Nah, kalau, sebetulnya gula ini dipengaruhi oleh apa gitu, Mhm. ya jadi oleh konsumsi makanan, Bang, Iya. betul nggak? Ya. Mhm. Jadi glukosa yang dibutuhkan oleh tubuh itu tidak diproduksi di dalam tubuh kita, Oke. ya. Mhm. Glukosa tidak diproduksi, Mhm. yang diproduksi adalah insulin. Insulin, Nah, oke. insulin itu apa gitu Mhm. ya. Nah, dia sebuah zat ya yang diproduksi oleh pankreas. Mhm. Nah, pankreas ini memproduksi insulin. Nah, Oke. insulin ini gunanya memecah glukosa. Yang ada dalam Ya, tubuh kita ya, ya oke. yang masuk ke Dalam dalam tubuh tubuh kita, kita oke. untuk menjadi sumber energi bagi tubuh, baik itu untuk semua organ gitu, Mhm. seluruh pembuluh, seluruh saraf-saraf kan membutuhkan. Mhm. Nah, jadi dia yang memecah jadi sebuah nutrisi. Mhm mhm. Nah, kalau glukosa masuk, insulinnya berkurang atau Mhm. insulinnya sudah tidak baik, Mhm. akhirnya glukosanya merajalela. Mhm. Itulah yang disebut dengan orang kelebihan gula ataupun Mmm. diabetes. Oke. Ya, misalnya glukosanya 10 Mhm. masuk ya. Nah, insulinnya masih bisa menangani 10 karena dia akan Mhm. menangani glukosa 1 Mhm. insulin. Akhirnya dia pecah, akhirnya dia berguna buat tubuh, ya. Mmm. Jadi glukosa itu berguna sekali buat tubuh ya. Jangan pula kita bilang kita nggak mau makan gula, itu salah gitu. Mhm. Glukosa itu dibutuhkan sekali oleh tubuh, ya. Mhm. Karena saya bilang kalau diet-diet gula itu hati-hati, akan Mhm. banyak hal organ-organ dalam tubuh kita itu yang bermasalah. Artinya bahwa sebetulnya kelebihan gula itu juga tidak bagus, kurang juga nggak bagus gitu ya? Iya nggak boleh Bang, gitu ya. Jadi Iya. kalau ada orang yang bilang, "Aku diet glukosa, Mhm. diet karbohidrat," Mmm. gayamu nak, nak Asik. selangit. Kalau udah masuk rumah sakit tuh Iya, baru, betul. gitu Mhm. ya. Mhm. Nah gitu, jadi artinya kita harus memecah dulu kesalahan cara berpikir orang. Mmm. Glukosa itu tetap dibutuhkan, Oke. tetapi ya, banyak gula yang bisa kita, dapatkan gitu ya. Mhm. Salah satunya mungkin gula pasir itu tinggilah Mhm. indeks glikemiknya ya. Mhm mhm. Kalau, brown sugar ataupun gula merah gitu Mhm. ya, itu lumayan dia rendah indeks Mhm. glikemiknya Iya. ya. Jadi makanya sekarang kan orang pada beralih semua pakai gula, brown sugar ya, gula Iya, betul. merah gitu. Nah, ada lagi yang indeks glikemiknya lebih rendah lagi, gula jagung Gula jagung, ya. ya Ada betul. satu produk udah menggunakan ya, Mhm. gula jagung itu jadi bahan produknya dia. Nah Mhm. ini, sebetulnya untuk menyikapi yang namanya glukosa yang berlebih. Mhm. Karena kalau timbangan glukosa kita bisa lihat, setiap kali kita makan nasi, itu dipecah menjadi glukosa Mmm. karbohidratnya. Nah, oke.
Mhm. Nah, pagi-pagi kalau orang Indonesia sarapannya kalau nggak teh manis roti, itu juga sudah glukosa, betul Bang? Ya. Nah, gitu ya. Pokoknya yang manis lah ya, Hmm. gitu ya. Makanya kami juga kena diabetes karena istri kami yang manis, Bang. Oh gitu ya. Saya enggak, Bang. Enggak ya? Saya alhamdulillah saya enggak diabetes. Enggak diabetes. Karena Berarti istrinya nggak manis. Iya. Ayu, istri saya enggak manis, Ayu. Nah, itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang gula ini bukannya tidak diperlukan, tetapi bagaimana mengendalikannya. Dan Nah, ketika takaran gula yang sempat Bagus tadi singgung juga di sebelum masuk ke pertanyaan ke Bang Nala tadi, sebetulnya yang namanya orang mengkonsumsi gula dalam sehari itu ada batasnya nggak sih sebetulnya? ya Iya nggak? harus, Bang. Harus dibatasi Harus tuh ya? dibatasin gitu. Sekian Jangan kalori. begitu pagi minum teh manis, Nah, siang kopi, sore teh manis lagi, malam masih teh manis juga atau iya. kopi lagi. Nah, Nah bahaya nggak itu itu seperti itu? bahaya sekali gitu. Mhm. Nah, yang sehat itu Mhm. kalau minum teh manis, Mhm. ya satu teh manis itu udah sangat banyak sekali, Bang, Dan emang bener jumlah nggak glukosanya. dengan minum teh manis nggak bikin lemas orang ya? Enggak. Justru itu bisa memberikan Iya, tapi semangat ya? kalau kita tidak makan yang manis yang lainnya. Oh, Nah, ini kan artinya ya. gini, kalau orang Indonesia kalau sarapan, Bang, Mhm. teh manis, Iya. ya kan, roti manis, Hmm. ya nggak? Pisang dikasih yang manis, Hmm. coklat, bener Mhm. nggak? Gitu Mhm. ya. Mhm. Kalau nggak, susu, Hmm. bener nggak? Iya. Nah, seperti itu kan udah Numpuk ya. kuadrat, gitu loh, iya kan? Nah, yang bagus itu kalau misalnya kita sarapan, Mhm. sudah roti atau Iya. sudah nasi, Minum air putih. usahakan minumnya air putih. Gitu Oke, loh. iya, iya, Jadi iya. kita mengendalikan gula itu dari situ gitu Atau loh. kalau teh tawar nggak masalah ya? Teh tawar nggak masalah Oke. gitu. Tapi harus hati-hati juga. Teh Mhm. ini juga ada Nyimpen yang keras kerak ya. juga, ada yang keras juga kalau Nikotin ya. lambung. Nah, seperti itu. Mhm. Artinya ya memang kita yang membatasinya. Karena kalori itu apa ya? Secara tidak langsung kita tidak pernah tahu gitu ya yang kita makan gitu. Nggak kenapa-napa nih gitu ya. Rupanya kue kering itu kalorinya tinggi Iya. yang menciptakan glukosa, ya kan? Terus mau makanan-makanan berpengawet itu yang pemanisnya kita nggak tahu itu luar biasa tinggi Ya, kadang kalorinya. orang kan seperti Bang Jimmy pernah singgung juga, makan nih ditimbang dulu, oh segini takarannya segini. Terus kalau seandainya kita beli produk, oh ini kandungannya begini. Mungkin itu yang bikin orang malas kali ya kalau baca seperti itu ya. Ya iya Bang, masa makan ditimbang ribet banget Bang. Kita udah lapar ya kan. Apalagi orang Indonesia macam Bang Jimmy saya gitu kan. Terus ada makanan di depan, harus timbang-timbang, timbangannya aja nggak bawa. Ditakar aja Bang. Takar aja ya. Iya, Oke. gitu. Oke, jadi kembali lagi kepada pribadi kita sendiri ya. Kalau seandainya kita ingin yang namanya terhindar dari penyakit diabetes, nah itu dia ya. Konsumsi gula jangan berlebih, kurang juga jangan, karena bukan apa-apa. Yang namanya glukosa tadi ya, Iya. itu dipentingkan sekali oleh tubuh kita, bukan nggak berguna ya, tapi penting ya untuk kita tentunya bisa tetap beraktivitas, berenergi karena adanya glukosa dalam tubuh kita yang memberikan suntikan energi sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya. Nah, ada produk Biohesa yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk menjaga imunitas tubuh kita, bahkan bisa menjaga yang namanya jangan sampai kita terserang penyakit diabetes ya. Kemasan 15 ml harga Rp200.000 bisa didapatkan di apotek, toko obat, ataupun radio yang bermitra dengan Biohesa. Bisa juga membeli produk ini melalui gadget yang ada di marketplace kita, atau bisa hubungi call center kita di 0813 8605 6615. Tetap di Bincang Sehat Biohesa. Bincang Sehat Biohesa. Iya, masih di Bincang Sehat Biohesa dan kita masih bicara mengenai diabetes ya sebelum terlambat. Seruput selalu yang namanya Biohesa. Nah, Bang Jimmy lagi deh, Bang. Kalau bicara mengenai, tadi Bang Nala sudah menyinggung ya bahwa produk ini sebelum dilempar ke pasaran, ternyata di sejarah awalnya itu banyak sekali yang terbantu pada saat produk ini belum diberi merek ya, bahwa ini bisa membantu mereka bahkan yang sudah luka gangreng segala ya Bang ya, Iya. untuk yang namanya mengobati penyakit ini yang sudah kakinya mau diamputasi, sudah putus asa, tapi setelah yang namanya mengkonsumsi atau seruput Biohesa, kemudian kakinya direndam dari cerita sebelumnya, ini bisa sembuh. Sebetulnya kandungan buah yang ada dan sayur-mayur yang ada di Biohesa ini, apakah ini buah-buahan pilihan, buah-buahan asli dari Indonesia, atau ada unsur bahan tambahan lain yang dimuat dalam Biohesa ini, Bang?
Ya, kalau kita berbicara satu produk herbal yaitu jamu tetes biasa, ya ini adalah pure murni adalah nutrisi daripada buah dan sayur. Dan buah dan sayur itu adalah buah-buah pilihan Mhm, yang sudah melalui satu penelitian oleh para mhm. formulator kami ya. Ya. Bahwa buah ini ada kandungan anti peradangannya, Mhm, antioksidannya, mhm, ada unsur-unsur fitokimianya yang mhm. sangat baik untuk sel-sel tubuh kita. Ya. Maka ini diteliti apakah bisa di-mix atau di-mix dengan buah yang lain, ya kan? Mmm, Apakah tidak menimbulkan satu, tingkat keasaman atau menjadi racun atau jadi ini satu proses yang mmm, panjang sebenarnya ya. Jadi kalau mitra sehat mau, eee, melihat bahwa proses yang kita namakan jamu tetes herbal biasa yang ada di hadapan mitra sehat ini bukan proses serta-merta hari ini kita ambil berapa buah, 25 macam buah, kemudian ditampur dengan beberapa sayur kemudian di-mix, kemudian di-blender, kemudian disaring, kemudian dimasukkan ke kemasan botol. Tidak semudah itu. Ada satu proses yang namanya pemilihan buah, pencucian buah, kemudian ada masuk dalam proses bioteknologi, yang di mana diaduk dalam blender yang cukup besar, ukuran 4 kali 4 ya. mmm. Itu gede kamar saya, lebih gede blendernya ya. 4 kali 4 di blender sana, setelah itu disuling, disaring, dan diendapkan kurang lebih melalui suatu fermentasi dingin 10 sampai 12 bulan melihat tingkat kematangannya. Sama proses pembuatan ragi tape, Mhm, lihat kita matangnya kan. Kalau tape kita buat kalau tidak terlalu matang, ketika kita mau goreng, potong itu akan jadi pecah. mmm, Jadi ini lihat tingkat kematangannya 10 sampai 12 bulan, sehingga 1 tahun kemudian baru bisa dikemas dalam kemasan botol, baru bisa diedarkan. mmm, Prosesnya cukup panjang. Dan di tahun 2008, jamu tetes biasa ini belum pernah merek, itu konsentrasinya pada orang-orang yang mengalami diabetes. mmm, Kebetulan pabrik kami ada di Kabupaten Kerawang dan kebetulan di sana di sekitar pabrik itu bukan sekitar pabrik dulu pada masa itu, di sekitar tempat penelitian para herbalis kami itu ada orang yang terkena diabetes. Ketika kita berikan kepada dia, dan dia mau, mmm, mmm, menjadi testimoni dia konsumsi, kemudian dia teteskan di bagian lukanya. Memang untuk diteteskan di luka gandreng kita yang mengalami yang namanya diabetes, itu untuk pertama kali tetes perih minta ampun, mmm, perih. Tetapi itu perihnya hanya 2-3 second atau 2-3 detik aja. mhm, Kemudian itu tidak berasa perih dan itu akan mempercepat menutup luka gandreng kita. Kenapa hal itu bisa terjadi? mhm, Perlu diketahui tadi saya sudah sempat singgung bahwa jamu tetes biasa bekerja untuk mempercepat regenerasi daripada sel. Kenapa bisa ditutup? Karena sel-sel kulit kita yang sudah mati itu diregenerasi sehingga akan terjadi percepatan pertumbuhan sel kulit yang baru. Itulah yang menutup luka kita. Tetapi kalau mitra saya bilang, "Oh kaki saya sudah tidak karuan, luka gandengnya sudah tidak karuan, bisakah mulai seperti dulu lagi?" Ya, itu tidak bisa. Dia akan menutup luka kita sesuai dengan bentuk keadaan kaki atau luka pada saat itu. mmm, Jadi kalau sudah memang ada boroknya, mungkin ada ini, ya bisa bersihkan dulu, kemudian teteskan jamu tetes biasa secukupnya. Kemudian jangan lupa konsumsi juga 7 sampai 10 tetes, lihat hasilnya. Perlahan tapi pasti akan ada kemerah-merah mudaan di sekitar luka gandreng kita. Semakin hari semakin akan memperkecil luka itu sendiri dan akhirnya luka akibat diabetes itu tertutup. Tapi perlu hal diingat bahwa mitra saya jangan merasa bangga, jangan merasa sehat dulu. Tetap harus kita jaga kondisi pola makan sehat kita dengan menghindari makanan-makanan yang bisa memicu terjadi peningkatan yang namanya diabetes lagi. Kalau ada jamu tetes biasa jangan berkata, "Oh, kalau begitu saya bisa makan makanan yang manis-manis, kalau begitu saya bisa makan karbohidrat secara berlebih, kalau itu saya tidak perlu berolahraga." Itu hal yang salah. Pola hidup yang sehat tetap harus kita jaga secara konsisten. Kalau kita banyak makan makanan yang manis atau makan makan karbohidrat, solusi yang terbaik untuk membakar kandungan itu adalah kita adalah berolahraga atau beraktivitas sehingga tidak terjadi penumpukan lemak atau, gula itu sendiri. Karena apa? Itu akan dibakar menjadi energi karena glukosa itu dipentingkan untuk menjadi sumber energi kita. Jadi mitra sehat jamu tetes biasa dari sejak 2008 sebenarnya sudah sangat konsentrasi membantu mitra sehat semua untuk mengatasi berbagai keluhan sakit penyakit, termasuk di dalamnya yang kami konsentrasi adalah mengatasi diabetes. Jadi untuk luka gandeng bisa diteteskan pada bagian lukanya dan lihat perubahan yang luar biasa.
Oke ya, jadi ini produk yang bermanfaat sekali ya. Kalau bicara penyakit degeneratif, salah satunya adalah diabetes. Seperti yang kita bahas di kesempatan kali ini, ternyata bisa ya dengan kita mencegahnya seruput selalu Bio HSA ya. Jadi cegah diabetes sebelum terlambat semakin menjadi dengan seruput Bio HSA. Nah, Bang, kalau bicara diabetes ini, orang bisa merasakan bahwa dirinya menderita gejala penyakit diabetes, apakah bisa kita rasakan sendiri atau biar nggak penasaran cek melalui lab atau bagaimana Bang sebetulnya? Ya, secara kasat mata sebetulnya bisa diperhatikan Mhm. ya. Yang pertama itu ciri-ciri orang yang diabetes Mmm, ya. Karena gini, ini sudah memang menjadi ciri yang khas daripada mmm, diabetes. ya, Dia memiliki ciri itu yang pertama mungkin, bisa dibilang penurunan berat badan, oke, ya, penurunan berat badan. Jadi misalnya dari gemuk, mhm, tiba-tiba semakin kurus semakin kurus. mhm, Lalu orangnya ini mudah, ngantuk. oke, Nah ya, pelor lah ya, pelor ya, mhm, udah ngantuk dan, juga mudah lapar oke, ya. Jadi baru, 2 jam makan udah lapar, padahal makannya udah banyak nih gitu mmm. Saya ya. nggak gitu, Bang. Langsung ada yang protes, Sang. Nah, seperti itu ya. Heeh, Kadang-kadang ya itulah, ciri-ciri yang bisa kita lihat gitu ya. mhm, Terus juga, mungkin kencing ya, oke, kencing itu, apa namanya tuh, sering. sering, Ya, oke, kencing sering. Lalu juga kalau kita tampung air seninya itu, mhm, terus kita letakkan di sudut ruangan itu mhm, dikerubungin ya, atau mhm. dikerubutin oleh semut Oh, mau gitu ngetes ya. gitu ya? Ngetes gitu ya. Karena, Habis itu biasanya lupa dibuang lagi. Wah, heeh, wah ini bahaya, Teh sarang baunya manis, teh manis, teh manis. sarang semut ini. Ini minuman itu. manis ini. Nah, itu ciri-ciri yang bisa dilihat gitu Mhm, ya. mhm, Nah, lalu kalau yang lainnya kalau memang dia sudah kronik, mhm, ya kalau dia luka gitu ya, oke, itu susah mhm, sembuhnya gitu ya, mmm, susah banget ya, sembuhnya ya. Itu bisa, dikatakan ya memang dia ada kelebihan gula gitu ya, mhm, ataupun sudah, kencing manis ataupun diabetes. Nah, ini mhm, baru kita bisa, cek mhm, gitu ya. Nah, kalau ciri itu nggak ada, sebetulnya ya mhm, boleh juga dicek untuk mhm, mengetahui ya kepastiannya ya, seberapa glukosa kita tinggi. Tapi kalau, itu tanda-tandanya nggak ada, sebetulnya nggak ada ketakutan juga gitu ya. mhm, mhm, Kayak misalnya, kok tiba-tiba dia kurus ya, bisa aja mhm, makanannya dia kurangin, mhm, bukannya diabetes kan gitu, orang dia mhm, sehat kok mhm, gitu. Nah mhm, seperti itu. Kok mhm, dia makan melulu ya, iya orang dia kerjanya keras, ya nggak? bikin Kan laper ya, bikin laper kan gitu, heeh, bukan juga nanti, mhm, wah makan terus tuh diabetes, nggak mhm, gitu. Ngantuk terus, orang dia capek gitu mhm, ya. mhm, mhm, Nah itu bisa dilihat dari situ Bang, tapi kalau yang pastinya ya itu mhm, tadi, kita cek gula darah kita. ke lab Kalau ya, iya, kalau mhm, di atas 120 itu udah biasanya udah hati-hati. Karena mhm, sampai 500, 600, wah itu udah berbahaya, gitu. mmm. Tapi kami sudah menangani yang sampai 600, Oh, dengan gitu, biasa ini? dengan biasa. Waduh, luar Yang nggak bisa biasa ya, jalan lagi ya, misalnya udah mhm, di tempat tidur, karena udah 600, mhm. dia udah nggak bisa ngapa-ngapain Mhm, sebetulnya. oke ya. Jadi ini, perlu diperhatikan ya, apa yang, baru saja disampaikan oleh, Bang Nala. Ada nggak gejala-gejala seperti itu ya? Jangan bukannya kita nakut-nakutin, tapi seenggak-enggaknya ini bisa menjadi patokan atau catatan, "Oh, ternyata gejalanya seperti itu ya." Kalau memang ada berasan itu, biar nggak penasaran bisa langsung datang ke lab ya untuk cek ya, bagaimana, tinggi, glukosa kita rendah atau tingginya ya, itu untuk lebih memastikannya. Dan sekali lagi, sebelum, makin melebar atau semakin parah penyakit ini, ya jangan lupa seruput selalu yang namanya Biohesa. Tetap di Bincang Sehat Biohesa. Bincang Sehat Bio HSA. Nah, kita manfaatkan waktu dan masih di Bincang Sehat Biohesa. Nah, sekarang ke Bang Nala lagi nih, Bang. Kalau tadi Abang sudah sempat menyinggung, insulin. Nah, ini kalau, Bagus punya temen gitu ya, Mhm, dia memang punya penyakit gula mhm. dan sudah harus suntik insulin. Nah, kalau yang kejadiannya seperti ini, apakah memang ini sudah parah atau gimana sih, Bang? Iya, jadi diabetes itu ada 2 Bang, Mmm, ya ada tipe 1 dan tipe 2. oke. Iya kan? Mhm, Tipe 1 itu di mana yang bermasalah adalah organnya, oke. ya yang namanya pankreas. Mhm, Nah, pankreas itu memproduksi insulin, mhm, ya kan? Nah,
disitulah diproduksi yang namanya insulin. Nah, kalau tipe 1 ini berarti organ pankreasnya bermasalah. Nah, yang harus dibenahi adalah pankreasnya. Oke. Nah, kalau tipe 2, yaitu tubuh itu tidak bisa lagi menyerap yang namanya atau mengawinkan antara insulin dan glukosanya untuk jadi sumbernya. Jadi tubuh itu berproses nggak bisa. Oke. Nah, itu yang maksudnya dengan tipe 2. Mhm. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau dibilang, apa tadi Bang, Dia harus suntik insulin? dia harus suntik insulin, ya Mhm. karena memang sudah tidak terproduksi lagi, gitu. Jadi harus dibantu dari luar. Oke. Nah, jadi insulin dari luar itu, ya made in macam-macam lah gitu. Kalau dari tubuh sendiri kan made in-nya Tuhan Ya. kan, ya insulin paling hebat lah gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau dari luar kan ya udah Campuran insulin, macam-macam ya. udah KW lah istilahnya itu kan ya, bukannya asli. Mhm. Nah, itu Tapi akan bisa, menimbulkan ketergantungan nggak dengan insulin? enggak lah Bang, kalau Enggak ya? disuntik insulin bukan ketergantungan, artinya gini loh, memang dia sudah membutuhkan itu, Oke. gitu. Jadi, Tapi dia bisa berhenti tanpa insulin lagi gitu? Kalau ya sudah normal? kalau pankreasnya bermasalah ya nggak bisa Bang, dia harus terus, Terus gitu ya, loh. rutin Iya, ya berarti ya? karena kalau pankreas Berarti emang sudah ketergantungan sekali dengan itu betul, ya? Sebenarnya iya. bisa Bang, kecuali dia nggak makan karbo. Iya, itu Iya. kan susah ya, gitu. Betul. Jadi dia kalau nggak makan karbo, dia nggak perlu insulin sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya dia sudah suntik insulin, itu berarti udah masalah di dalam pankreasnya, gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, produk BioHSA ini lagi nih Bang Jim ini. Ini kan tadi, hebatnya kan mereka yang sudah luka gangreng bisa teratasi ya. Kemudian yang namanya hanya dengan mengkonsumsi, kemudian, mereka yang, diteteskan gitu kan. Iya. Padahal penggunaan ini kan hanya untuk cairan obat dalam ya, COD ya. Benar. Tapi ternyata banyak yang penasaran gitu kan, wah diteteskan selain minum, diteteskan juga. Nah, kalau bicara mengenai produk ini sendiri, bekerjanya kan tadi menggantikan kelenjar atau jaringan sel jaringan tubuh yang rusak ya. Iya. Oke. Nah, terus bagaimana dengan mereka yang baru divonis gejala ya? Itu berapa tetes? Kemudian kalau seandainya yang sudah parah itu berapa tetes bisa mengkonsumsi? Nah, apakah harus rutin? Seterusnya sama seperti mereka yang sudah pakai insulin tadi atau gimana nih? Iya, kalau kita mau belajar sehat, maka maintenance-lah tubuh itu sebelum terjadi sesuatu atau kesehatan kita menurun. Oke. Jadi sejak kita muda, yang kita biasakan pola hidup yang sehat ya. Makan secara teratur, makanan-makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jangan makanan-makanan yang mengenakan atau mata atau lidah kita. Karena yang namanya penyakit diabetes itu akan dirasakan ketika kita sudah umur di atas 35 tahun. Ya kan? Karena ini kumulatif kegiatan kita, konsumsi makanan selama di masa muda. Nggak mungkin serta-merta hari ini saya banyak makan makanan yang manis, saya makan cake ulang tahun, saya minum teh manis, ya minuman manis, kemudian sirup, ya kan, soft drink, ya kan. Besok saya diabetes, nggak mungkin. Itu kumulatif. Sehingga artinya terjadi kalau kita ingat, itu akan terjadi kinerja daripada pankreas kita semakin hari semakin turun, semakin hari semakin turun, semakin hari semakin turun. Kenapa? Gula yang masuk ke dalam tubuh kita begitu besar. Sementara insulin yang dihasilkan oleh pankreas kita itu adalah jumlahnya adalah segitu-segitu aja. Jadi dia tidak dapat mampu untuk mengimbangi jumlah glukosa yang masuk. Sehingga dia keluarkan lagi, sehingga ada terjadi pemaksaan kinerja maksimal daripada pankreas sehingga akhirnya terjadi kerusakan. Kerusakan itu yang akhirnya kita harus bantu dari luar sehingga kita harus suntik insulin kan. Nah, karena kinerja pankreasnya rusak. Makanya sebelum terjadi kerusakan itu baik kita maintenance tubuh kita. Dengan mengkonsumsi jamu tetes biasa 3 tetes 3 kali sehari. Tetapi kalau kita memiliki gejala nih, udah tahu nih, waduh, saya rasanya ini diabetes nih. Karena ya kan, masih diabetes di bawah 200, konsumsilah 5 tetes sampai 7 tetes 3 kali sehari. Kalau sudah diabetes kita di atas 200, konsumsi 10 tetes. Tapi dengan menjaga pola makan. Ini kadang-kadang sudah nggak apa-apa lah. Yang penting kan ada insulin, ya kan? Terus kalau saya makan, kalau diabetes saya naik, saya suntik insulin. Sampai kapan kita mau begitu terus? Ya, artinya pengobatan yang kita lakukan, kita harus imbangi dengan pola hidup yang sehat. Olahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Ini akan sangat membantu untuk proses pemulihan kita dan bisa memperpanjang usia kita. Kalau kita mau hanya untuk fun-fun aja, ya silakan ya.
Kita makan ada biasa, ada insulin. Kita Mhm. makan ada biasa, ada insulin. Ya oke, itu kan pilihan hidup. Tetapi hidup sehat itu lebih enak, lebih enjoy dari 5. Jadi konsumsi 5 sampai 7 tetes. Kalau kita sudah di atas 200, konsumsi 10 tetes 3 kali sehari. Dengan dibarengi pola hidup yang sehat, insya Allah glukosa kita ada dalam batas ambang dan masih bisa dalam batas ditolerir lah ya. Karena ada batas-batas tolerir juga ya. Iya. Nah, kalau di bawah 200 ada mungkin 120, 130 masih batas tolerir lah, lewat dikit ada kan masih ada batas. Jadi tidak sampai batas ambang yang mengkhawatirkan. Sekali lagi, konsumsi jamu tetes biasa secara rutin 3 tetes 3 kali sehari, kemudian lakukan hidup sehat, maka kita bisa menikmati hari-hari yang lebih baik. Oke. Jadi kalau anak muda sekarang ini jangan sampai yang namanya muda poya-poya, nah tua, nah Kaya raya. jangan ya, jangan seperti itu. Tapi yang jelas jaga ya yang namanya di saat muda jangan menyesal saat nanti udah memasuki usia tua. Karena biasanya kalau sudah poya-poya di usia muda, apalagi dengan makanan yang wah segala macamnya dihajar gitu kan, masuk ke mulut kita, perut kita, begitu tua baru merasakan, oh ternyata ini akibat dari saya tidak menjaga pola makan saya sehingga banyak penyakit yang bersarang di tubuh saya gitu ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Seruput selalu yang namanya Biohaesa. Oke, tetap di Bincang Sehat Biohaesa. Bincang Sehat Biohaesa. Baik, kita masuk ke sesi terakhir di Bincang Sehat Biohaesa dan kita sampai pada kesimpulan dari yang namanya perbincangan kita mengenai sebelum terlambat ya untuk yang namanya diabetes ini merajalela, seruput selalu Biohaesa. Oke, Bang Jimmy, apa yang bisa disimpulkan Bang dari perbincangan kita terkait dengan tema hari ini? Ya, mungkin yang mendengar mitra sehat semua mungkin punya penyakit diabetes, mungkin ada penyakit-penyakit yang lain. Jadi jangan pernah putus asa, dapat mengkonsumsi jamu tetes biasa 3 tetes 3 kali sehari. Bahkan mitra sehat juga bisa juga menghubungi call center kami untuk bertanya seputar produk ataupun manfaat sehat lain daripada jamu tetes herbal biasa ini. Jamu tetes biasa sudah sangat mudah untuk didapat di toko-toko obat atau apotek-apotek yang bermitra dengan kami, bahkan radio kesayangan Anda. Jika bisa didapat juga di marketplace yang ada di gadget mitra sehat. Hubungi servis kami di 0813 8605 6615. Sekali lagi 8013 8605 6615. Konsumsi jamu tetes biasa, nikmat sehat akan kita nikmati. Oke, ya. Bang Nel, apa yang mau tambahkan Bang? Ya, jadi kalau memang kita menderita yang namanya diabetes ya Bang ya, walaupun itu baru gejala ya, masih gejala ataupun sudah akut kronis, ya ada baiknya sih ya kita memang menjaga setiap makanan gitu ya. Bukan berarti kalau sudah diabetes gitu ya, terus kita hantam kromo gitu ya, makanan itu sembarangan, itu udah nggak boleh. Karena orang diabetes ini cuman berpantang bisa sehat ya. Kalau nggak berpantang nggak akan bisa. Banyak kok yang sembuh atau banyak yang memang hidup gitu ya. Karena banyak orang-orang di sekitar saya juga yang kena diabetes tapi dia memang berpantang. Dan satu yang sekarang kami hadirkan adalah Biohaesa gitu ya. Berpantang kadang-kadang kan ini kan kita lupa nih. Wah, makanannya salah lagi nih gitu ya. Nggak boleh kecolongan lah ya. Nggak boleh kecolongan. Nah, supaya nggak kecolongan ya pakai Biohaesa dulu terlebih ya. Pertama mungkin bisa 5 tetes 3 kali sehari ya, pagi, siang, dan malam. Gitu ya, untuk menjaga kestabilan tubuh kita dari yang bahaya namanya glukosa terlalu tinggi. Gitu aja Bang. Oke, jadi tetap muaranya adalah disiplin dari diri kita sendiri ya, dari hal sekecil apapun. Kalau kita mau sehat, nah perhatikan pola makan, pola istirahat, kemudian hal-hal yang tentunya makanan atau minuman yang bisa memicu kita terserang penyakit. Nah ini yang harus kita selalu perhatikan. Tapi biar amannya, seruput selalu Biohaesa. Oke, terima kasih Bang Nala, Bang Jimmy untuk waktunya. Dan sepertinya kita harus akhiri Bincang Sehat Biohaesa hari ini. Kita bertiga langsung pamit dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bincang Sehat Biohaesa.